Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat semua. Bertemu kembali bersama Bu Lindawati pada mata pelajaran seni budaya. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang perkembangan seni budaya Nusantara. Berbicara tentang perkembangan seni budaya Nusantara, ada 4 macam yang akan kita bahas. Tapi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas untuk yang pertama, perkembangan seni rupa Nusantara. Dunia seni rupa muncul dan berkembang seiring perjalanan hidup manusia. Di sini Ibu akan memaparkan tentang perkembangan seni rupa Nusantara terbagi dari 4 macam zaman. Di antaranya 1. Zaman batu, 2. Zaman logam, 3. Zaman klasik, 4. Zaman Indonesia baru. Zaman batu adalah masa zaman prasejarah yang luas ketika manusia menciptakan alat dari batu. Zaman batu juga bisa disebut zaman sebelum manusia mengenal logam, sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk pembuatan peralatan. Pada zaman batu ini terbagi 4 macam zaman, di antaranya 1. Zaman batu tua atau bisa disebut dengan Paleolitikum, 2. Zaman batu muda atau Neolitikum, 3. Zaman batu tengah atau Mesolitikum, 4. Zaman batu besar atau Megalitikum. Zaman batu atau zaman batu tua atau Paleolitikum. Pada masa ini manusianya selalu suka hidup nomaden. Apakah Anda tahu apa itu nomaden? Nomaden adalah masyarakatnya atau manusianya pada masa itu selalu hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, untuk berikutnya, pada zaman batu tua ini karya seni yang bisa kita lihat di zaman batu diantaranya lukisan kuno di Gua Liang-Liang, Sulawesi Selatan, kemudian berupa objek lukisan di gua berupa telapak tangan dan tubuh manusia. Kemudian lagi untuk berikutnya karya seninya, kapak genggam ditemukan di Pacitan, yaitu di Jawa Timur, Parigi di Sulawesi, Gombang di Jawa Tengah. Kemudian kita lanjut kepada zaman batu muda atau Neolitikum. Periode pada masa prasejarah ketika manusia menggunakan alat dari batu yang telah dihaluskan. Ciri utama zaman batu muda Neolitikum adalah alat-alat batu buatan manusia sudah diasah atau dipolis sehingga halus dan indah. Alat-alat yang dihasilkan di antara lain seperti kapak persegi ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kemudian kapak batu persegi berleher ditemukan di Minahasa. Kemudian yang ketiga, perhiasan dan gelang dari batu indah ditemukan di Jawa. Kemudian pakaian dari kulit kayu, kemudian tembikar atau peri belanga ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, dan Melelo, Sunda. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu zaman batu tengah atau Mesolitikum. Pada masa ini nenek moyang diperkirakan sudah mulai menetap dengan penemuan tumpukan kulit kerang setinggi 7 meter dan kemudian ditemukan pecahan tembikar dari tanah liat di pantai timur Sumatera. Dengan karya seninya pada zaman batu tengah bisa kita jumpai itu atau bernama genderang perunggu, kapak perunggu, bejana perunggu, batung perunggu. Sedangkan karya seni lain yang dijumpai pada masa itu seperti karya seni ornamen corak numental, corak Dongson, dan corak Xiao Akhir.
Kemudian pada zaman batu besar atau megalitikum, di mana masyarakatnya menggunakan peralatan dari batu yang berukuran besar, sedangkan karya seni yang dihasilkan pada zaman batu besar di antara menhir, dolmen, kuburan batu, sarkofagus atau punden merundak, dan arca. Kemudian zaman logam. Zaman logam merupakan zaman mengalami peningkatan dalam bidang karya seni karena manusia sudah mulai bisa menciptakan berbagai bentuk dari bahan logam. Zaman ini ditandai masuknya kebudayaan Indo-Cina ke Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi, sedangkan peninggalannya berupa kapak perunggu, genderang perunggu, dan benda hias dari perunggu. Kemudian berikutnya zaman klasik. Pada zaman klasik bermunculan kerajaan-kerajaan di daerah Nusantara. Di zaman ini dikelompokkan menjadi dua masa, yaitu masa Hindu-Buddha dan masa perkembangan Islam. Pada masa Hindu-Buddha dibuktikan dengan adanya candi-candi yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Contoh seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Singosari, Candi Mendut, Karantin, Ratu Boko, dan lain-lain. Sedangkan pada masa Islam ditemukan seni bangunan masjid dan makam, dan bangunan keraton, kemudian bentuk kaligrafi, dan ragam hias bercirikan Islam. Kemudian untuk berikutnya lagi, yang berikutnya D. Zaman Indonesia Baru. Pada zaman Indonesia Baru, seni rupa dikelompokkan sebagai berikut. Pada zaman ini dinamakan masa perintisan. Masa perintisan sekitar tahun 1817 sampai 1880. Tokoh yang paling terkenal pada masa itu adalah Raden Saleh. Ciri-ciri karya seninya bergaya natural dan romantisme kuat. Contohnya, hutan terbakar, perkelahian antara hidup dan mati, Pangeran Diponegoro, berburu banteng di daerah Jawa, potret para bangsawan. Kemudian yang kedua, masa Indonesia Jelita. Pada masa ini, pelukis-pelukis muda yang memiliki konsep berbeda dengan masa perintisan, yaitu melukis keindahan dan keelokan alam Indonesia. Keadaan ini ditandai pula dengan datangnya para pelukis luar atau barat, atau sebagian ada yang menetap dan melukis keindahan alam. Masa ini dinamakan masa Indonesia Jelita. Karena pada masa ini karya-karya yang dihasilkan para seniman lukis lebih banyak menggambarkan tentang keindahan alam, serta lebih banyak menonjolkan nada erotis dalam melukiskan manusia. Kemudian pelukisnya pada masa Indonesia Jelita ini yang terkenal seperti Abdullah Suryo Subroto 1817 sampai 1941, Mas Pirgandi 1875 sampai 1936, Wakidi Basuki Abdullah, kemudian Hen Ngantung, Le Manfong. Kemudian ciri-ciri lukisan pada masa Indonesia Jelita: pengambilan objek alam yang indah tidak mencerminkan nilai-nilai jiwa merdeka. Kemahiran teknik melukis tidak dibarengi dengan penonjolan nilai spiritual, menonjolkan nada erotis dalam melukiskan manusia. Kemudian yang ketiga, masa persagi. Masa persagi atau sering disebut juga dengan adalah Persatuan Ahli Gambar Indonesia, sedangkan seniman yang terkenal pada masa itu diantaranya S. Sujono, Surono, Abdul Salam, Agus Jaja Suminta. Persagi berupa mencari dan menggali nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian Indonesia yang sebenarnya. Hasil karya mereka mementingkan nilai-nilai psikologis, tema perjuangan rakyat,
tidak terikat kepada objek alam yang nyata, memiliki kepribadian Indonesia didasari oleh semangat dan keberanian. Kemudian yang keempat, masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang ini mendirikan Keimin Bunka Shidoso, lembaga kesenian Indonesia Jepang pada dasarnya lebih mengarah pada kegiatan propaganda Jepang. Tahun 1943 berdiri Putra yang di bawah pimpinan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Hajar Mansur. Putra adalah pusat tenaga rakyat. Tujuan mereka untuk membentuk diantaranya memperhatikan dan memperkuat perkembangan seni dan budaya, khusus dalam seni lukis. Kemudian pelukisnya yang terkenal pada masa itu S. Sujono dan Affandi. Kemudian pelukis yang bergabung pada masa itu Hendara, Sudarso, Barli, Wahdi, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, masa setelah kemerdekaan. Masa kemerdekaan benar-benar mendapatkan kebebasan sesungguhnya. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai kelompok dan perkumpulan seniman, yaitu diantaranya bernama SIM, yaitu tahun 1946, yang di bawah pimpinan S. Sujono dengan anggota Affandi, Sudarso, Gunawan, Abdus Salam, Trubus, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, masa pendidikan formal. Pada masa ini ditandai dengan lebih mantapnya berdirinya pendidikan formal, berdiri yang bernama ASRI atau Akademi Seni Rupa Indonesia, tanggal 18 Januari 1948 daerah Yogyakarta, di bawah pimpinan Direktur R.J. Katams, Perguruan Tinggi Guru Gambar sekarang jurusan Seni Rupa ITB, yang dipelopori oleh Bapak Profesor Syafi'i Sumarja di Bandung. Guru gambar pada tingkat sekolah-sekolah menengah menuntut terbentuknya jurusan seni rupa pada perguruan tinggi, institut keguruan, dan ilmu pendidikan yang terbesar di Indonesia. Pada masa itu lahirlah pelukis-pelukis handal, diantaranya Widayat, Bagong Kusudiarjo, Edi Sunarso, Sabtoto, G. Sidarta, Abbas Ali Bansah, Hardi, Sunarto, Siti Ruliati, Mulyadi, Irsyad, dan lain-lain. Oke, untuk yang ketujuh, masa seni rupa Indonesia baru. Pada masa ini, tahun 1974, perkembangan seni rupa Indonesia disemarakkan oleh bermunculannya seniman-seniman muda yang berlatar belakang beda, yaitu seniman yang mendapatkan pendidikan formal atau otodidak. Sama-sama mencetuskan aliran yang tidak dapat dikelompokkan pada aliran atau corak yang sudah ada dan merupakan corak baru dalam kancah seni rupa Indonesia. Kesenian yang diciptakan berlangsungkan pada konsep tidak membeda-bedakan disiplin seni, mengutamakan ekspresi, menghilangkan sikap, dan mengkhususkan cipta seni tertentu, mengedepankan kreativitas, dan serta ide-ide baru bersifat eksperimental. Pelopor yang terkenal pada masa itu adalah Jim Supanggat, Nyoman Nuarta, S. Primka, Dede Eri Supriya, Reda Surana, dan lain-lain. Oke, dari awal tadi sampai sekarang, apakah Nanda sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Mudah-mudahan paham ya. Sekarang kita lanjut kepada kuis. Kuis kita untuk kali ini. 1. Coba Ananda perhatikan gambar di samping ini. Nanti sesudah itu Ananda perhatikan apa pertanyaan di sampingnya. Pertama, setelah mengamati gambar di samping, cobalah Ananda analisa bangunan ini berdiri masa kerajaan apa? Yang kedua, jelaskan gambar di samping ini termasuk dalam kerajaan seni apa? Yang ketiga, apa Ananda ketahui tentang Punda Murunda dan Dolmen? Oke,
Untuk kuisnya ada 3 saja. Ananda, Ibu berharap kepada Ananda semua bekerja denganlah jujur. Karena kejujuran itu adalah modal awal yang paling utama. Oke, untuk tugasnya Ananda kumpulkan. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan kita lanjutkan untuk mata pelajaran atau berikutnya. Terima kasih Ibu sudah dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.